Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mala'u min qaumihi alladhina kafaru wa kadzabu biliqa'il akhirah wa atrafnahum fil hayatid dunya ma hadza illa basharun mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun wa la in ata'tum basharan mithlakum innakum idzan la khasirun aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa idzaman annakum mukhrajun hayhata hayhata lima tu'adun in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'udzin. Sadaqallahul azim. Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaum Nabi Hud alaihissalam dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kalian. Dia makan dari apa yang kalian makan dan dia minum dari apa yang kalian minum. Dan sesungguhnya jika kalian mentaati manusia yang seperti kalian, sungguh jika demikian kalian benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Apakah ia menjanjikan kepada kalian bahwa bila kalian telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kalian sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kalian. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Kaum muslimin dan pemirsa Ustaz Mulla Channel yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kaum Nabi Hud alaihissalam mendustakan nabinya. Mereka hanya mempercayai bahwa kehidupan itu hanyalah kehidupan di dunia ini. Kalau ada yang mati, pasti ada yang hidup. Begitu seterusnya, dan tidak ada yang namanya hari kebangkitan, hari pembalasan. Kaum Nabi Hud alaihissalam semakin hari semakin sombong dan bangga karena memiliki kelebihan harta. Mereka saling berbisik, bukankah Nabi itu manusia seperti kita? Dia makan dari apa yang kita makan, dia minum dari apa yang kita minum. Bahkan karena kemiskinannya, dia makan lebih sedikit dari apa yang kita makan. Dia minum dengan menggunakan gelas besi yang berkarat, sementara kita menggunakan gelas dari emas dan perak. Bagaimana mungkin dia mengaku berada di atas kebenaran, sementara kita berada di atas kebatilan? Dia adalah manusia. Bagaimana kita mengikuti manusia seperti kita? Mengapa Allah tidak memilih manusia dari kelompok kita untuk menerima wahyunya? Nabi Hud alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, "Aku diutus oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada kalian. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan orang-orang yang kafir di antara kalian meskipun kuat, sebagaimana peristiwa yang pernah terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam, di mana orang-orang kafir kepada Allah telah dihancurkan." Kaum Nabi Hud alaihissalam mengatakan, "Kami akan diselamatkan oleh Tuhan kami." Nabi Hud alaihissalam menjawab, "Tidak ada yang dapat menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala." Pertentangan yang terjadi antara Nabi Hud alaihissalam dengan kaumnya terus berlanjut
sehingga tidak terasa waktu telah berlalu. Kaumnya semakin hari semakin sombong, keras hati, melampaui batas dan mendustakan nabinya. Bahkan menuduh Nabi Hud alaihissalam orang yang tolol dan gila. Suatu hari mereka mengatakan kepada Nabi Hud alaihissalam, "Sungguh saat ini kami telah mengetahui bahwa engkau telah gila disebabkan engkau telah mencaci maki Tuhan kami. Karena itu Tuhan kami marah, murka sehingga engkau menjadi gila." Ejekan kaumnya tidak hanya sampai di situ, tetapi mereka juga mengatakan, "Kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu." Nabi Hud alaihissalam telah menghadapi tantangan kaumnya yang berat seperti itu. Tidak ada sikap yang dapat diambil kecuali menghadap kepada Allah serta memberikan peringatan dan ancaman siksaan kepada orang-orang yang mendustakan Allah. Nabi Hud alaihissalam berlepas diri dari kaumnya yang kafir dan dari tuhan-tuhan mereka. Beliau bertawakal kepada Allah yang Maha Perkasa. Dialah yang mengatur segala makhluk yang melata di muka bumi, baik manusia, binatang liar maupun binatang piaraan. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang mampu melemahkan Allah. Nabi Hud alaihissalam dan kaumnya menunggu janji Allah. Musim kemarau mulai melanda di muka bumi. Air pun tidak turun dari langit. Matahari membakar padang pasir. Manusia merasakan kepanasan seakan-akan matahari dekat dengan kepala. Kaum yang sombong itu berlari mendekati Nabi Hud alaihissalam sambil bertanya, "Hai Hud, musim kemarau apa ini yang panasnya luar biasa?" Nabi Hud alaihissalam menjawab, "Sungguh Allah murka kepada kalian. Seandainya kalian beriman, pasti Allah akan berida kepada kalian dan menurunkan hujan, lalu menambahkan kekuatan kepada kalian." Mendengarkan jawaban seperti itu, kaum Nabi Hud alaihissalam merendahkan, ingkar dan hatinya semakin keras. Musim kemarau pun semakin hari semakin bertambah. Daun pepohonan yang hijau menjadi kuning, tumbuh-tumbuhan menjadi mati. Suatu hari tiba-tiba awan menjadi tebal memenuhi langit. Kaum Nabi Hud alaihissalam bergembira dan keluar dari rumah mereka sambil mengatakan, "Inilah awan akan menurunkan hujan kepada kita." Namun tiba-tiba udara berubah dari musim kemarau yang sangat panas menjadi dingin sekali. Angin mulai menghembus, semua menjadi gemetar. Pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, laki-laki, perempuan, dan kemah tempat tinggal manusia, kulit, daging, tulang belulang, dan sumsum menggigil kedinginan. Angin terus-menerus menghembus semakin kencang, malam demi malam, siang demi siang. Setiap saat dingin pun semakin bertambah. Kaum Nabi Hud alaihissalam mulai lari, bersegera masuk ke tempat tinggal mereka dan bersembunyi di dalamnya. Angin semakin kencang sehingga merobohkan tempat tinggal mereka. Mereka pun berusaha mencari tempat yang tertutup, tetapi angin semakin keras dan menerbangkan penutup itu. Hembusan angin pada saat itu mampu merobek pakaian dan menumbangkan tubuh serta membunuh manusia. Angin keras itu berlangsung selama 7 malam 8 hari, menjadikan orang kafir mati bergelimpangan. Tidak ada yang tersisa kecuali bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala membalas kaum yang berdosa. Nabi Hud alaihissalam bersama orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan pemirsa Ustaz Mulla Channel yang berbahagia, hikmah yang bisa diambil dari kisah Nabi Hud alaihissalam di antaranya, yang pertama, Nabi Hud alaihissalam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menanamkan kalimat tauhid, mengisahkan Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jangan sombong dan bangga atas nikmat yang diberikan oleh Allah, tetapi semestinya nikmat itu disyukuri dan semakin hari semakin dekat dengan Allah. Yang ketiga,
Orang yang ingkar kepada Allah akan diberikan siksaan baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, orang yang patuh, taat, percaya, yakin adanya Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulnya, orang yang seperti ini akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.